Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazran min ahli harun akhi. Allahumma la shahla illa ma ja'altahu shahla wa anta taj'al husna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alni fi 'aini saghiran wa fi 'ayunin nasi kabiran wa ja'alni fi 'aini kabiran wa fi 'aini sisar. Alhamdulillah, para hadirin yang saya muliakan, para alim, para ulama, wabil khusus guru-guru kita, sesepuh yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan beliau semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada Abdul Bait almarhum Bapak Pujianto, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anaknya dijadikan anak-anak saleh dan salehah sehingga bisa membawa rakwanya menuju derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, mulai dari malam pertama, malam kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ketujuh, mudah-mudahan doa-doa yang kita baca, bacaan-bacaan surat kita baca, sholawat, dan juga semuanya amalan-amalan kebaikan, sedekahnya juga, ini semuanya disampaikan menjadi amalan khair, amalan kebaikan yang manfaatnya buat almarhum. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sebelum kita lanjutkan ini, ada sedikit, mungkin di antara kita ini ada yang masih ragu, kenapa sih kita harus ngaji malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam sampai malam yang ke-7? Karena ada di antara sekeliling kita orang yang menganggap itu tidak baik, menganggap itu tidak baik, menganggap itu tercela, atau bahkan mereka mengatakan itu bid'ah. Dalil mereka kenceng banget, bukan hanya dari hadis tapi dari Al-Quran. Dalil mereka mengatakan lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Loh, andaikan itu baik, amalan seperti itu baik, tentu orang-orang dulu sudah melaksanakan. Mereka mencari, nggak ada sahabat yang melaksanakan 3 hari, 4 hari, 7 hari, itu nggak ada, ya. Nah, itu dalil mereka. Bahkan bukan hanya urusan doa seperti ini, bahkan urusan maulid Nabi yang sekarang ini lagi bulan maulid, seperti itu juga dikatakan bahwa itu adalah tidak baik, itu bukan kebaikan. Andaikan itu baik, niscaya mereka orang-orang terdahulu sudah melakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya nih itu dalil, itu ayat kan untuk menghantam kita melakukan kiriman-kiriman. Nanti saya kasih dalil, bahkan ulama-ulama mereka itu justru menganjurkan. Contoh ulama mereka adalah Syekh Ibnu Taimiyah, itu ulama mereka. Itu saja beliau di dalam kitab Majmu' al-Fatawa mengatakan bahwa
ad-du'a was-shadaqatu wa nahwu dzalik min a'malil birri. Doa, sodakoh dan lain sebagainya, kebaikan min a'malil birri, ya termasuk amal-amal kebaikan. Semuanya itu wahada yantafi'u bihil mauta bi'itfaqil muslimin. Semuanya itu akan nyampe kepada mayat bi'itfaqil muslimin, dengan kesepakatan seluruh daripada ulama kaum muslimin. Kata siapa? Kata ulama mereka, yaitu Ibnu Taimiyah, bahwa mengatakan doa-doa yang dikirim, sodakoh pahalanya yang dikirim itu nyampe. Tapi aneh zaman sekarang, ya, mereka enggak ulamanya saja membolehkan. Kenapa mereka yang enggak ulama malah mengatakan itu tidak baik dengan dalil tadi, ya, laukana khairan masabaquna ilai. Padahal dalil itu adalah, kalau kita runtut asbabul nuzul daripada ayat itu, kalau nggak salah dalam surat Al-A'qaf itu bunyinya, kalau ayat panjangnya begini: wa qala alladzina kafaru lilladzina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaih. Wa qala alladzina kafaru, berkatalah orang-orang kafir, lilladzina amanu, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman. Itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah di kota Mekah, ya, maka orang-orang kafir itu datang, orang-orang kafir mencela kepada orang-orang yang beriman. Andaikan agama yang dibawa Muhammad itu agama yang benar, ya, laukana, pastilah masabaquna bilaihi, tentulah kami ini yang akan menerima dahulu. Ternyata apa? Yang menerima itu adalah orang-orang miskin, seperti Bilal bin Rabah, ya, Yasir, Ammar bin Yasir, Khabbab. Ini orang-orang miskin. Ya, tentunya kami orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang kedudukannya tinggi, itulah yang akan beriman kepada agama yang dibawa oleh Muhammad. Itu asbabul daripada ayat tersebut. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka acara kita dari awal sampai ke 7 ini semuanya sangat-sangat bermanfaat. Dikuatkan oleh seorang tabi'in, Imam Tawus. Imam Tawus ini seorang tabi'in. Tabi'in artinya apa? Masa setelah para sahabat. Berarti tabi'in itu gurunya sahabat. Lah, gurunya daripada Imam Tawus ini adalah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini sepupu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masyhur asar daripada Imam Tawus, beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan bahwa innal mauta, sesungguhnya mayat itu yuftinuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya mayat di dalam kuburnya itu selama 7 hari itu dipenuhi dengan fitnah. Apa maksudnya fitnah? Bukan difitnah orang, bukan, tapi dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, dalam keadaan krusial, sangat-sangat menderita itu selama 7 hari. Selama 7 hari. Lah kemudian apa? Wa ayat amut ta'am, dan mereka wa yuhibbuna ayat amut ta'am, dan mereka itu sangat menyenangi, dia itu pengen banget untuk dikirimi pahala-pahala sedekah. Pahala-pahala makanan itu maksudnya sedekah. Tapi orang-orang kampung saya itu, Pak, ada yang menafsiri hadis ini seneng makan, akhirnya apa? Ya, orang tuanya makan tuh di kamarnya masih dikasih pisang, dikasih ayam, dikasih apa? Karena apa?
Karena mereka istilahnya menafsirkan ya senang wa kanu yuhibbuna ayut'imu ta'am. Mereka itu senang dengan makanan, tapi tafsirnya bukan mereka mayat itu senang dengan makanan, bukan, tapi mereka orang-orang salafus soleh menafsirkan bahwa senang dengan kiriman-kiriman daripada sedekah fitilkal ayyam di masa-masa krusial sampai 7 hari tersebut. Maka Imam Zainuddin Al-Malibari pengarang kitab Fathul Mu'in mengatakan tanfa'ul mayyitan fil qabri ad-du'a'uhu was-sadaqatuhu. Yang paling bermanfaat bagi mayat di dalam kubur itu adalah kiriman-kiriman doa dan sedekah daripada yang hidup. Itu yang sangat dibutuhkan daripada mayat yang ada di dalam kubur. Diperkuat lagi di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, ya. Ini yang mengatakan Umar ibnul Khattab ini mertua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-shadaqatu ba'da dafni. Was-shadaqatu ba'da dafni. Sedekahnya orang yang setelah mayat itu dikubur, ya. Jadi setelah mayat itu dikubur, yang di rumah itu bikin acara sedekah, ngumpulin daripada tetangga, kasih air, kasih apa deh, gorengan, yang penting sedekah. Lah sedekahnya seperti ini, ya baqal thawabuha ila thalathata ayyam, maka itu akan mencukupi sampai ke 3 hari. Artinya apa? Saat-saat yang genting di dalam kubur, ya setelah mayat itu dikubur, itu akan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab dikirimin doa, kirimin pahala sedekah. Wa shadaqatu fi thalathati ayyam, kemudian sedekahnya di hari yang ketiga, ya beqal tawakkul ila sab'ayyam, kemudian sedekahnya di hari yang ketiga akan mencukupi sampai ke-7. Nah inilah makanya dikatakan bahwa mulai hari pertama sampai hari ke-7 itu adalah saat-saat yang genting bagi si mayit. Penting setiap hari kita kirimin doa, terlebih-lebih yang ngirimin doa ini putranya. Ini putranya. Alhamdulillah. Moga-moga jadi anak-anak soleh. Amin ya rabbal alamin. Senang Pak. Yang paling senang dengan kita pada acara malam hari ini bukan hanya kita, tapi yang paling senang adalah almarhum yang ada di kuburan. Katanya dikatakan bahwa Kanjeng Nabi ahabba ilaiha minad dunya wa ma fiha. Kesenangan mendapatkan kiriman doa seperti ini lebih disenangi daripada dunia seisinya. Artinya ketika di dunia ini punya banyak kesenangan, enggak ada apa-apanya bila dibandingkan sekarang ini, malam hari ini almarhum mendapatkan kiriman doa dan kiriman daripada pahala sedekah. Nah itulah makanya ulama-ulama kita mengajarkan, ya, malam pertama sampai ke-7 kiriman doa, kiriman bacaan Yasin, kiriman bacaan Al-Quran, sampai nanti hari ke-40 lagi, kemudian 100 lagi, kemudian setahun, kemudian 1000. Nah itu semuanya ada dalilnya. Itu adalah tujuannya apa? Untuk birrul walidain, kita berbuat baik kepada yang telah meninggalkan kita. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bagi mayat senang terus, persiapan buat kita yang hidup apa? Persiapan buat kita, karena apa? Enggak lama kita juga pasti akan nyusul, Pak. Ya, enggak lama kita akan nyusul. Nah itu lebih bagus lagi ketika kita ini mumpung masih diberikan waktu oleh Allah, maka persiapkan bahwa perjalanan nanti di kubur itu enggak sebentar. Di kubur itu lama. Awwalu manzilin min manazilil akhirah.
Itu perjalanan awal, perjalanan kita menuju ke akhirat. Fa inna kalau kita dikubur kita itu senang, maka perjalanan selanjutnya kita akan mudah. Tapi sebaliknya kalau dikubur kita itu akan susah, maka perjalanan berikutnya kita akan susah. Dikubur itu Pak, maka kubur itu memanggil, teriak-teriak, ana baitul wahdah, aku ini adalah rumah kesendirian. Karena dikubur itu sendiri, kita dikubur sendiri. Yang akan menemani kita itu cuma apa? Amal-amal saleh. Maka Kanjeng Nabi memberikan pesan kepada kita, wasiat kepada kita, yattabi'u mayyitan thalath. Mayit itu akan diikuti oleh 3 perkara. Apa? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ketika mayit itu digotong ke kubur, maka yang mengikuti 3 perkara, yaitu keluarganya, hartanya, mungkin mobilnya, motornya ikut dibawa ngangkut keluarganya ke sana, dan amal-amalnya fayarji'u isnani, yang 2 balik. Apa itu? Keluarga dan harta. Wa yabqa wahidan, 1 yang akan menemani daripada mayit. Apa itu? Amal-amal kita. Nah, kebaikan-kebaikan kita, sedikit apapun kebaikan yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga sebaliknya. Ya, betapa kecilnya apapun keburukan yang kita kerjakan di muka bumi, itu pun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita matinya belum tobat, tapi kalau tobat insya Allah, maka seluruh dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ini adalah kematian, itu adalah wasiat bagi siapa? Bagi yang hidup, bahwa kita pun suatu saat pasti akan menyusul. Iya, kalau kita punya tetangga baik, macam malam ini didoain. Iya, kalau kita punya anak soleh, didoain. Lah kalau kita tetangga sudah kagak baik sama tetangga, anak juga kagak soleh, kita mau ngandalin siapa? Itulah makanya kita ini ngandalin diri kita sendiri, amalan-amalan kita. Nah, mudah-mudahan mumpung usia kita masih panjang, kita ini manfaatkan untuk senantiasa kita persiapkan bekal baik, bekal nanti dikubur, bekal di mahsyar, bekal di siratal mustaqim untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Muas. Untuk selanjutnya sebagai penyempurna malam hari ini, yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Uli Masruri. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, kita sama-sama bersolawat dulu ya. Mudah-mudahan almarhum Bapak Wijanto dapat diberikan kemudahan ya, dalam hal apapun, dan dijauhkan daripada siksa kubur. Amin Allahumma amin. Ini salawatnya salawat Sunda ya. Nanti kalau nggak tahu tanya saja sama yang berbahasa Sunda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi